harus bisa. Tapi suaranya belum keluar semua. Sekali lagi sing tarik keluarkan jam tanagana segala macamnya. Ya, siap. B5. Mantap. Luar. Nah, ini baru luar biasa. SD 278 ya budak lagi. Ya, luar biasa. Oke, apa itu film? Merdeka. Proyek 5 kurang lebih 120 sampai 150 jam. Menurut Ki Hajar Dewantara, P5 ini sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Menurut SpongeBob, tahu SpongeBob? Tahu. Nah, kalau tadi menurut kurikulum pasti kalian lihat. Ki Hajar Dewantara siapa? Bapak Pendidikan Indonesia. Itu Ki Hajar Dewantara, belajar sepanjang hayat. Menurut SpongeBob, tahu? Kenal SpongeBob? Ya, kapan kita harus belajar P5 ini dan belajar apa? Belajar selama-lamanya gitu. Selama-lama. Nah, itu SpongeBob gitu. Ya. SpongeBob bilang belajar kita harus selama-lama. Ah, gitu. Jadi jangan sampai 120 jam selesai, tidak. Nah, pelaksanaan P5 ada yang setiap hari, punten. Oke, setiap hari bagaimana? Misalkan begini, selesai pembelajaran, nah kita selesai ya, yuk yang piket enggak, piket itu P5. Nah, kita sedang melaksanakan P5. Ada yang seminggu sekali, seperti kelas 4, seminggu sekali di hari Jumat ini, full satu hari itu P5. Mana dikerjakan, anu ngoren, anu bersihan, anu basbut, anu gepet dan sebagainya, rupa-rupa. Itu kelas 4. Kelas yang lainnya nanti tergantung kepada ibu gurunya masing-masing. Siap melaksanakan P5 ke depan? Ya. Sip kalau begitu mah. Untuk apa sih melaksanakan P5 tadi? Menjadikan kita manusia yang berprofil Pancasila. Ingat ya, Pancasila ada. Ayahnya di mana? Indonesia. Dasa Dharma ya di mana? Ayo sabaraha Dasa Dharma? Bukan hiji naon? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasa Dharma Pramuka, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila nomor hiji? Tuhan Yang Maha Esa. Sama. Profil pelajar Pancasila. Nomor 1 karakter yang dimunculkan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang sama ya. Nah, jadi jangan anggap wah P5 ini tidak ada gunanya. Sangat berguna, sangat bermanfaat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Nanti lebih jelasnya kita akan praktek langsung dengan ibu dan bapak guru di kelas. Oke, terima kasih untuk hari ini kalian sudah mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang. Oke, nah giliran ibu kita simpulkan dulu ya. Coba, jadi bullying itu apa tadi katanya? Pembuli menyakiti orang lain. Ciri-cirinya atau jenis-jenisnya ada berapa tadi? Ada banyak. Yang pertama ada yang namanya bullying verbal. Verbal itu kayak gimana sih? Omongan. Contohnya? Ngejek, hei gendut, hei tinggi, hei pendek, kayak gitu ya. Ada yang di sini kayak gitu? Ada? Ada, cina, barijeng malu-malu ya. Oh, minta maaf langsung, siap ya. Nah, yang kedua ada yang namanya bullying fisik, betul. Bullying fisik itu kayak gimana? Mukul, apa? Nendang, apalagi? Mendorong, apalagi? Memukul tanpa sebab. Iya, terus ada lagi bullying fisik? Berantem, tawuran masuk? Masuk. Jadi jam suka ada yang, hayu tawuran, ibu suka dengar ada nih. Hayu
tawuran sama SD ini cenah. Walaupun sekadar omongan, kalau kedengar sama sekolah yang lain, kalau kepancing emosi temennya yang di sekolah lain gimana? Ya, bisa masuk tindak bullying. Ya, yang ketiga ada bullying apa? Cyber bullying. Contohnya? Mempermalukan orang lain di media sosial, atau kayak ngirim stiker-stiker yang tidak pantas untuk dikirim, ya. Karena pernah ada kejadian ibu bapak guru menemukan di sekolah ini juga ada yang mengirimkan stiker-stiker yang kurang bagus, ya, yang berbau dengan namanya pornografi, ada, ya. Jadi untuk sekarang karena sudah tahu itu yang namanya bullying, tidak boleh diulangi kembali, ya. Terus Bu, kalau misalkan ngejeknya di WA boleh nggak? Nah, itu juga masuk ke cyber bullying, ya. Terus nih, Ibu mau nanya yang laki-laki. Kalau ngasih suara-suara yang tidak bagus ke perempuan lewat WA, ya, itu masuk bullying nggak ke anak perempuan? Masuk. Perempuan kayak ngasih suara-suara yang tidak bagus juga sama laki-laki, masuk bullying kepada laki-laki? Masuk. Jadi mau laki-laki atau perempuan sama saja bisa jadi pelaku atau korban bullying. Tadi yang terakhir, kalau melihat teman yang dibully harusnya seperti apa ya? Membela, menolong, terus dipisahkan, terus apa? Ditegur, betul, ya. Dinasehati temannya, ya, kayak gitu. Paham dengan videonya? Paham. Kita lihat penerapannya di anak SD satu lagi filmnya, ya. Coba, kira-kira ada nggak sih yang kayak gini di sekolah ini? Ya, kelas 1 kemarin udah nonton, tapi nonton lagi aja, ya. Oke. Terus verbal, ya. Jadi perundungannya bisa mengakibatkan temannya sampai tidak mau sekolah, ya. Kayak kemarin ada di kelas 4 dan sepatunya diumpetin, ya, sampai nggak mau sekolah juga. Itu juga termasuk perundungan, ya. Jadi jangan sampai kalian begitu. Tadi juga Ibu lihat ada yang di sana, temennya ada yang disimpan apa gitu di kepalanya, itu juga masuk, ya. Kayak ditempelin, saya orang gila, ditulisin tempel di punggung temennya, itu juga termasuk. Tadi ada 2 tambahannya jenis bullying. Yang pertama bullying seksual. Seksual itu maksudnya kayak kalian, ya, megang bagian tubuh teman kalian yang tidak seharusnya dipegang, ya. Kayak misalkan jahit, nampar pantat temen yang perempuan. Nah, itu juga masuk bullying seksual, ya. Atau di kelas ada yang namanya bullying relasi atau bullying sosial. Kayak kalian tong di baturan si Bambang mah cenah, ya. Hah? Geng-gengan kata Bu Liani, betul, ya. Ada di sini yang bikin geng? Ada yang jajan? Ada yang mengaruhin temennya buat gak ditemenin? Jangan ditemenin si Jalika mah, jangan. Nah, Pak, itu mah nggak boleh, ya. Jadi semuanya harus saling berteman, tidak ada yang bedakan. Paham? Iya, itu namanya bullying, ya. Nanti di kelas akan ada soal dari ibu bapak gurunya dikerjakan. Oke, sudah siap? Mau ke kelas? Oke, sudah paham? Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum ke kelas coba tutup bullying dulu 1 kali. Siap? Bisa ingat? Oke, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di sana kita berteman. Ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak saling, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Coba pakai gerakannya, tepuknya berhenti pakai gerakannya, siap? So, 1, 2, 3.
Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ada nggak sih buli teh atau perundungan teh di sekitar kalian? Ada? Ada buli di sekitar sini? Ada? Ada? Ya? Ada? Bener yakin ada? Ada cenah tuh ya. Nah, jadi di minggu ini karena kemarin udah tahu apa macamnya, terus apa jenisnya, terus apa sih itu teh bullying udah dikenalin, berarti minggu sekarang kalian dengarkan, ini tugasnya nanti di kelas ya. Nanti ibu wali kelasnya masuk ke kelas ya. Kalian akan diminta untuk bercerita ya. Berceritanya tentang apa? Berceritanya kalian pernah gak sih dibully sama teman? Atau pernah gak sih kalian teh ngeliat teman kalian dibully? Terus pernah enggak kalian teh ngelakuin bully juga sama teman kalian? Oh enggak, senang yakin enggak pernah ngebully teman. Ya. Nah, nanti di kelas ya, ibu-ibu wali kelasnya bakal suruh bercerita. Yang mau cerita di depan kelas boleh, yang mau untuk bercerita boleh menulis, ditulis ceritanya. Ya. Dan satu lagi, ketika kalian melihat teman kalian dibully, kalian ngapain sih? Ngebantuin? Ngebantuin? Atau ikut ngebully? Ngebantu, bagus ya. Nanti kalian ceritakan sama ibu wali kelas kalian. Nanti disimpulkan sama bareng-bareng sama ibu wali kelasnya, sama kalian juga. Disimpulkan apa aja sih yang harus dilakukan sebaiknya jika kalian jadi korban bully. Ada yang jadi korban bully? Ada? Oh, enggak. Ada yang jadi korban bully harus gimana? Yang jadi pelakunya harus gimana? Ada yang ngaco. Pernah dibully? Nah, di mana? Oh, di sekolah. Oke, nanti ceritakan ya di kelas ya ke ibu wali kelasnya. Nah, nanti masing-masing diceritakan. Kalau yang tidak mau menulis boleh ke depan juga diceritakan, nanti disimpulkan harusnya kayak gimana buat menangani perundungan atau bully yang ada di sekolah ini ya. Kita buat kesepakatan gimana kalau ada yang ngebully di kelas, gimana harusnya sebaiknya kita laksanakan hari ini. Jadi hari ini bebas bercerita sama ibu wali kelasnya. Bu, aku kemarin dibully sama si ini, tapi aku dibantuin sama ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Benar? Jadi hari ini kita ngapain di kelas? Bercerita. Bercerita tentang apa? Bully. Kayak gimana contohnya? Bu, aku dibully. Oke, ya. Paham? Oke, kita kembali ke kelas masing-masing ya. Siap kembali ke kelas? Siap bercerita? Oke, so kalau gitu kita akhiri kegiatan di lapang, dilanjutkan di kelasnya masing-masing. Baca dulu doa akhir majelisnya bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
Oke, terima kasih. Sebentar. Adapun kegiatan refleksi dari P5 PPRA antara guru dan peserta didik dilakukan secara berbeda-beda di setiap kelasnya. Di kelas 1 dan 2 atau di fase A, mereka melaksanakan kegiatan refleksi ini dengan cara menempelkan stiker emot icon atau emoji sesuai dengan perasaan mereka dalam melaksanakan kegiatan P5 PPRA ini. Lalu, di kelas 3, mereka melaksanakan kegiatan refleksi dengan membuat sebuah pohon anti-bullying, di mana setelah selesai kegiatan P5 PPRA ini, peserta didik diminta untuk menuliskan hasil pemahaman mereka dari kegiatan P5 PPRA ini dan juga menuliskan kesan juga pesan mereka untuk kegiatan P5 PPRA dengan tema No Bullying Hidup Happy ini. Kegiatan P5 PPRA ini dan juga menuliskan kesan juga pesan mereka untuk kegiatan P5 PPRA dengan tema No Bullying Hidup Happy ini. Sedangkan di kelas 4, 5, dan 6 itu melaksanakan kegiatan refleksi P5 PPRA ini dengan cara melakukan tanya jawab dan menuliskan hasil pemahaman serta pesan juga kesan mereka dalam melaksanakan kegiatan P5 PPRA ini dan dikumpulkan kembali kepada ibu. Kegiatan refleksi P5 PPRA antara guru dan kepala sekolah dilaksanakan setelah kegiatan P5 PPRA selesai, tepatnya ketika rapat akhir semester 1. Kegiatan refleksi P5 PPRA juga dilaksanakan bersama orang tua siswa pada waktu yang berbeda, dengan tujuan agar segala sesuatu mulai dari kelebihan, kekurangan,